Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ke-9. Kitab Zakaria pasal 9, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dengan perikop hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel, Raja Mesias di Sion, dan Israel dipulihkan kembali. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut. Juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya
akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepas orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Zakaria pasal yang ke-9. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang nubuat kedatangan Raja Damai untuk memulihkan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Zakaria 9 ayat 9 dan 10 dengan bunyi nas. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari ujung sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Zakaria pasal 9 berisikan nubuatan tentang Mesias sebagai raja yang benar dan raja yang lemah lembut. Namun kedatangan raja ini bukan dalam kemegahan seperti wajarnya seorang raja, tetapi raja ini akan datang dengan kerendahan hati. Dan Nabi dalam nubuatnya berkata, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya.
ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Sakaria 9 ayat 9. Nubuatan Sakaria ini merujuk kepada kehidupan dan pelayanan Yesus, khususnya saat Yesus dieluk-elukan menuju Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai pada awal musim Paskah. Penggenapan nubuatan ini ditulis dalam kitab Matius 21 ayat 1-5 dan kitab Yohanes 12 ayat 15, di mana Yesus dirinya sebagai Mesias sekaligus sebagai juru selamat yang telah siap disalibkan bagi mereka dan untuk seisi dunia ini. Padahal harapan orang banyak kala itu pada Yesus sangat besar, tapi itu segera pupus oleh peristiwa penyaliban di Golgota. Namun seandainya saja mereka yang mengeluh-elukan Yesus pada saat itu tahu bahwa Yesus harus mati dan oleh kematiannya mereka akan dibebaskan. Tentu pembebasan yang dimaksud bukan hanya sekedar bebas dari belenggu perbudakan yang menawan mereka, tetapi lebih kepada pembebasan dari perbudakan yang diikat oleh rantai dosa yang membelenggu mereka dan dunia seluruhnya. Seperti kata firman nubuat, tetapi oleh darah perjanjianku dengan engkau, aku akan membebaskan para tahananmu dari lubang yang tak berair. Sakaria 9 ayat 11. Dan tidak lagi mengacu pada kurun waktu di antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua, Sakaria langsung melompat dalam nubuat yang mengarah pada kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman. Dengan berkata, kemudian Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sakaria 9 ayat 14 dan 16. Betapa janji Tuhan itu diperuntukkan bagi mereka. Tetapi janji Tuhan itu juga bagi kita yang hidup di zaman sejarah, yaitu zaman akhir yang sekarang begitu kacau balau. COVID-19 dengan varian baru yang terus berkembang, kerusuhan, kebakaran, badai, banjir, longsor, gempa bumi, kejahatan-kejahatan yang merajalela di mana-mana, dan hal-hal yang aneh lainnya yang dapat kita saksikan sesuai dengan apa yang firman nubuat tuliskan. Tapi apakah engkau dan saya merasa takut menghadapi peristiwa-peristiwa yang menandakan akhir dari sejarah dunia ini? Sahabat-sahabatku, takut adalah hal yang wajar. Tapi ingatlah, dalam masa depan yang belum kita ketahui ini ada harapan. Dan harapan kita itu ada di dalam Dia, yaitu Mesias Kristus Raja. Ia adil dan jaya, dan Ia lemah lembut. Ia yang dahulu pernah mengendarai keledai muda itu, Ia akan datang kembali dengan mengendarai awan kemuliaan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan sebelum Ia datang, Ia mau mencari anak-anaknya yang hilang, yaitu mereka, atau mungkin juga kita yang walaupun hari ini mengatakan kita adalah anak Tuhan, tapi ternyata kita sedang hilang karena masih ditawan oleh dosa dan kesenangannya. Maka seperti seorang pedagang mutiara mencari permata yang sedang ditutupi oleh lumpur, Allah, Yesus mau mengangkat kita, membersihkan kita, lalu meletakkan kita di tempat yang disiapkannya. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi, halaman 86 alinea pertama mengatakan, Kristus pedagang semawi itu mencari mutiara, dan Ia melihat dalam manusia yang tersesat itu mutiara yang berharga. Dalam diri manusia yang dinodai dan dirusak oleh dosa, Kristus melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan.
hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus itu daripada orang yang tidak pernah jatuh. Dan untuk Allah Bapa memandang umat manusia tidak sebagai barang najis dan tiada berharga. Namun Allah Bapa memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih tebusan putranya. Kristus akan menghimpun semua permata dari semesta alam ini dan membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Dan setelah Kristus mendapatkannya, maka akan ditempatkannya kembali pada mahkotanya. Seperti permata-permata di mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan Zakharia 9 ayat 16. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Itulah janji Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama dan izinkan Yesus untuk mengambil kita dari lumpur dosa, kemudian membersihkan kita, guna dipersiapkan bagi hari kedatangannya dan kemudian dibawa pulang ke sorga untuk menghiasi kerajaan Allah bagaikan permata-permata. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguhnya telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan